Dijebloskan ke lapas Sukamiskin, mantan anak buah Anies bakal jalani hukuman penjara 6 tahun lebih. Tim Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan atas nama terdakwa Yori Cornelis, mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini tim Jaksa KPK masih menunggu penetapan penahanan maupun penetapan hari sidang perdana, yaitu pembacaan surat dakwaan. Program-program Sarah tidak ada masalah, jalan terus. Sarajaya itu tidak diurus oleh satu orang, tapi kolektif. Ada beberapa direksi, manajer, dan semuanya berjalan sesuai dengan target dan kinerjanya tetap sesuai dengan kinerjanya. Kita anggap selama ini kinerjanya baik dan target-target tercapai. Sekalipun sekarang sedang ada masalah di KPK, kami pastikan semua program dapat berjalan. Terlibat ada kasus korupsi di sana. Jadi semakin lama kita lihat bahwa program DP 0 rupiah ini menjadi suatu program yang menurut saya gagal. Karena pertama targetnya tidak tercapai, bahwa baru di bawah 1%, lalu syaratnya diubah juga. Yang penting sekarang ada proses pengadaan lahan yang ketua komisinya bukan saya, koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujuk nama saya, ini sedap nggak enak ini gitu. Ya, jadi saya minta ngeri sedap, saya minta tolong yang menyebutkan nama saya klarifikasi. Jadi saya harus bertanggung jawab siapa? Ya, sekarang juga kami juga mempertanyakan kenapa dibeli lahan lagi 1, untuk DP 0 rupiah ini, karena kami melihat yang dulu saja belum laku banyak, sekarang mau dibeli lagi. Intinya adalah pengadaan lahan di DKI Jakarta ini tidak transparan. Di Payung Jakarta Timur tersebut, PDPSG diduga dilakukan secara melawan hukum, antara lain yang pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah. Kemudian yang kedua, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Dijebloskan ke lapas Sukamiskin, mantan anak buah Anies bakal jalani hukuman penjara 6 tahun lebih. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjebloskan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Pinentoan, ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Sukamiskin, Bandung. Yuri bakal menjalani hukuman setelah terbukti melakukan korupsi pengadaan tanah proyek hunian DP 0 rupiah di Muncul, Jakarta Timur yang merugikan negara 152,5 miliar. PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan eksekusi telah dilakukan pada Selasa 22 Maret. Terpidana akan menjalani pidana penjara di lapas kelas 1A Sukamiskin selama 6 tahun dan 6 bulan kurangi masa penahanan yang sudah dijalani sebelumnya. Adapun eksekusi ini dilakukan oleh jasa eksekutor KPK Joseph Bisnis Sigit berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus tertanggal 24 Februari 2022 dan vonis ini telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya KPK akan menagih kewajiban pembayaran pidana denda sebesar 500 juta. Ali mengatakan jika Yuri tak melakukan pembayaran maka diganti dengan pidana kurungan. Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara ditambah denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan kepada Yuri Cornelis. Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Yuri divonis 6 tahun 8 bulan penjara ditambah denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Contoh pasal 18 nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Contoh pasal 64 ayat 1 KUHP.